Pada video kali ini saya akan melakukan penjelasan mengenai tugas normalisasi tabel dari bentuk unnormalized normal form sampai dengan third normal form. Di sini saya menggunakan data berbagai macam produk sunscreen dari beberapa brand yang lumayan terkenal. Data-data awalnya ada ID produk, nama produk, brand, harga, level SPF, volumenya atau isinya, lalu ada nomor BPOM-nya, ada jenis kulit yang disarankan, dan ada negara asal. Di sini ada sekitar 14 data yang saya kumpulkan. Masing-masing sudah berisi satu nilai, dan juga tidak ada kolom yang kosong. Setiap kolom ini hanya mengandung satu jenis data dan juga memiliki identitas yang unik. Karena semuanya sudah memiliki satu data, tidak ada yang double, tidak ada yang seperti scientific, tidak ada yang memiliki dua value dalam satu kolom seperti kering dan normal misalnya. Karena tidak ada yang seperti itu, maka tabel ini sudah memenuhi tabel first normal form untuk tabel mentahnya sendiri. Kemudian untuk menuju ke tabel second normal form, maka pertama harus ditentukan kunci utama atau primary key dari tabel ini. Nah, kunci utamanya itu berupa ID produk, karena kunci ini tidak memiliki nilai yang maksudnya yang berduplikat, jadi semuanya itu memiliki nilai-nilai yang unik. Nah, selanjutnya akan dicek apakah atribut lain yang sekarang itu jadi atribut non-primer bergantung penuh dengan ID produk ini. Nah, jika dilihat, nama produk tentunya akan bergantung penuh dengan ID produk. Begitu juga dengan brand dan harga serta BPOM ini. Jadi atribut-atribut yang bergantung penuh dengan ID produk adalah nama produk, brand, harga, dan juga BPOM. Untuk atribut lainnya seperti level SPF, volume, jenis kulit yang disarankan, dan negara asal, itu tidak bergantung penuh kepada ID produk ini. Karena di sini ada beberapa nilai, jadi ada duplikat, ada 50 lagi. Misalkan dia itu level SPF ini tidak ditentukan oleh ID produk, karena misalkan ID produk 1 dia SPF levelnya 50. Nah, ID produk 3 juga punya SPF level 50. Jadi ID produk ini tidak menentukan level SPF-nya. Itu juga dengan volume atau produknya, jenis kulit, dan juga negara asal. Satu ID produk tidak mengacu pada satu nilai unik di level SPF, volume, jenis kulit, dan juga negara asal. Maka dari itu, keempat atribut ini harus dipisahkan ke tabel yang berbeda. Oke. Kita copy. Okay. Ini nanti jadi tabel buat lalu ID produk, nama yang bergantung penuh itu ada ID produk, nama produk, brand, harga, dan juga BPOM. Jadi di sini kita ini kita keep di sini, yang dipindahkan itu level, SPF, volume, jenis kulit yang disarankan, dan negara asal. Ini kita copy di sini.
terus hilangkan di tabel. Misalkan ini kita kasih nama tabel produk. Tadi ini dihilangkan, ini juga dihilangkan. Jika itu berarti ini untuk tabel produknya ada info nama produk, brand, harga, dan juga BPOM. Lalu untuk yang sisanya ini kita hilangkan dulu. Anggaplah nama tabel ini produk info dari produknya, info detailnya. Ini untuk tabel produk info. Jadi di sini sudah kita pisahkan kedua tabel produk dan produk info, di mana ini semua bergantung pada ID produk, dan yang tidak bergantung dipisahkan ke tabel produk info karena semuanya sudah bergantung pada kunci utama. Maka dari itu tabel ini sudah memenuhi tabel second normal form. Selanjutnya untuk tabel third normal form itu saya copy dulu. Untuk ini tabel 3NF. Oke, tadi udah ada tabel yang saya copy di produk info dan maaf, di sini harusnya, di sini harusnya tabel 3NF. Ini yang udah saya copy tadi. Selanjutnya untuk aturan tabel third normal form itu tidak boleh ada atribut non primer yang bergantung pada atribut lainnya. Di sini kita lihat pada tabel produk, di atribut harga dan BPOM itu bisa saja dia bergantung pada nama produk. Jadi dia ini memiliki hubungan transitif, harganya bisa bergantung pada nama produk, begitu juga dengan BPOM-nya. Untuk brandnya sendiri masih bergantung pada ID produk. Karena harga bergantung dengan nama produk, maka dia juga harus dipisahkan ke tabel yang baru. Coba sini copy. Taruh bawah. Sini insert. Kita kasih nama harga harga ID lah, katakan. Ini kasihkan dulu. Sini kita ibaratkan kita kasih primary key-nya di sini 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau enggak gitu. Sebentar. Copy dari
Ini sudah kita pisahkan ke tabel lainnya. Tabelnya kita kasih nama harga, tabel harga. Lalu juga tadi karena BPOM dia berhubungan transitif dengan nama produk, kita juga pindahkan dia ke tabel baru. Katakanlah nama tabelnya tabel BPOM. Terus di sebelahnya kita kasih insert column to the left. Kita kecilin BPOM ID, kasih nomor lagi biar dia bisa jadi foreign key di tabel utamanya. Jadi karena kita sudah memisahkan tabel harga dan BPOM ke tabel yang baru, kita bisa gunakan primary key di sini menjadi foreign key di sana, sehingga nanti ini copy, harganya kita ganti dengan harga ID. Ini juga diganti dengan BPOM ID. Sebentar. Dan BPOM ID. Nah, kira-kira tabel third normal formnya seperti ini, sudah tidak ada lagi atribut yang bersifat transitif maupun atribut non primer yang tidak bergantung sepenuhnya kepada atribut primernya. Kalau dilihat di product info pun, di product info tadi belum ada itunya ya, belum ada primary key di sini. Di sini kita kasih tabel baru, kolom baru sebagai primary key di sini. Ya, ini kita tulis ID product. Kita tulis ID product. ID product. Jadi di sini primary key di sini, info yang di sini kita pindahkan ke product info yang di sini. Sudah dilambangkan 1 sampai 14, di sini juga sudah dilambangkan 1 sampai 14. Jadi satu ini akan merujuk ke ini, di mana harga ID dan BPOM ID akan merujuk ke tabel harga dan tabel BPOM masing-masing. ID produk nanti akan dirujuk ke sini. Jadi semua datanya sudah lengkap dalam third normal form seperti berikut. Dari atas kita punya tabel produk, kemudian ada tabel produk info di mana isinya itu adalah info-info lebih detail dari produk sunscreen tersebut. Lalu di bawah ada tabel harga dan juga tabel BPOM. Sekian penjelasannya dari saya.
Bila ada yang salah saya mohon maaf. Untuk perhatiannya terima kasih.